Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fadila. Saya dari kelas 10 TTL 1. Saya di sini akan membahas tentang sejarah alat musik suling. Tugas dari seni budaya. Sejarah alat musik suling. Suling telah diperkirakan ada semenjak zaman purba. Hal ini didukung oleh temuan berupa beberapa suling sebagai peninggalan manusia purba Neanderthal. Peninggalan tersebut diperkirakan telah berumur sekitar 40.000 tahun. Beda halnya dengan suling zaman sekarang yang terbuat dari bambu. Pada zaman purba dulu, ia diciptakan dengan menggunakan tulang hewan sebagai bahan utamanya. Manusia purba Neanderthal memiliki pemikiran yang sudah maju dan tidak sama dengan manusia purba lainnya, yang hanya bisa makan dan bertahan hidup saja. Bahkan, beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir yang tidak kalah majunya dengan manusia modern zaman sekarang. Dengan ditemukannya suling berbahan tulang, hewan tersebut pun menandakan bahwasannya manusia purba ini telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Di Indonesia sendiri, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup ini sangatlah terkenal hingga seantero Indonesia. Biasanya alat musik berukuran kecil ini terbuat dari bambu yang nantinya akan dilubangi sehingga menghasilkan bunyi yang diinginkan. Bahan pembuatannya sendiri yakni bambu sangatlah mudah untuk ditemukan di Indonesia. Dari waktu ke waktu, suling mengalami perkembangan nada hingga tercapailah nada suling seperti sekarang ini. Fungsi alat musik suling. Instrumen ini biasanya dimainkan sebagai pengiring instrumen musik lainnya dalam pementasan acara musik. Selain itu, ia juga bisa digunakan sebagai instrumen solo guna mengiring nyanyian baik dengan suara yang rendah hingga suara tinggi sekalipun. Bunyi yang dihasilkan pun sangat khas dan biasanya agak melengking. Cara memainkan suling. Sebagaimana memainkan instrumen musik yang lainnya, untuk menjadi mahir memainkan instrumen suling akan dibutuhkan latihan berulang dan sungguh-sungguh. Sebenarnya untuk memainkan alat musik ini tidak dapat dibuat atau dibilang susah ataupun gampang, namun dapat dipastikan siapa saja bisa memainkan asal berlatih, karena cara menghasilkan nada dasar cukup mudah. Untuk menghasilkan nada dasar yang diinginkan, maka dibutuhkan petunjuk dalam memainkannya. Biasanya, untuk menghasilkan tiap nada caranya berbeda, yaitu dengan menutupi lubangnya dengan sesuai dengan nada yang diinginkan. Dasar dari permainan suling sendiri tergantung dari teknik pembukaan dan penutupan lubang yang pada suling tersebut serta udara yang ditiupkan oleh para pemain. Secara garis besar, ada 3 macam cara dalam meniup instrumen musik ini. Cara tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan tiupan lembut agar menghasilkan nada-nada rendah. Kedua, tiupan yang diberikan dengan kekuatan sedang agar nada-nada yang dihasilkan pun adalah nada-nada yang sedang, di mana tidak tinggi maupun rendah. Dan yang terakhir adalah melalui tiupan keras sehingga membunyikan nada-nada yang tinggi. Sebagai hasilnya, kesimpulan, suling sebagai instrumen musik tradisional terbuat dari bambu mampu menyihir pendengar para penonton yang terguyur oleh bunyi yang dihasilkan. Memiliki bentuk yang cukup mudah untuk dibawa kemanapun berupa nilai tambahan yang dimiliki seruling. Sebagai instrumen musik tradisional kebangsaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat ini, di Indonesia sendiri, gawai tradisional identik sekali dengan namanya pementasan musik dangdut sebagai pengiringnya, karena nada yang dihasilkan cocok dengan musik dangdut yang meliuk-liuk. Oleh karena itu, hendaknya sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang, kita turut mengambil andil dalam upaya pelestarian instrumen musik tradisional yang satu ini. Organologi atau bagian-bagian suling Sunda. Pertama, Semion Meuting atau sumber atau tali suar atau seliwer adalah tali pengikat yang terbuat dari rotan berfungsi sebagai penopang arus udara. Yang kedua, godo adalah tempat mengikatnya tali seliwer yang terdapat di bagian ujung ruas suling. Yang ketiga, elak-elakan berfungsi sebagai penyalur udara. Yang keempat, letah berfungsi sebagai pemantul tiupan udara yang menghasilkan suara. Yang kelima, awak suling atau watang atau batang berfungsi sebagai resonator suara.
Yang keenam, liang watang, lubang laras, berfungsi sebagai keluarnya arus udara dari resonator suara. Yang ketujuh, rambu berfungsi sebagai ujung daerah resistor yang menghasilkan suara. Yang kedelapan, liang gaang atau panengkepan atau liang suara atau liang surupan atau lubang nada berfungsi sebagai keluarnya nada-nada, merupakan tempat nangkep atau menempelkannya jari-jari tangan dengan posisi yang disesuaikan pada konvensi penjarian nada-nada pada suling agar menghasilkan bunyi dengan nada yang diharapkan. Sekian penjelasan tentang sejarah alat musik suling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.